Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan Ogah Maju, obrolan gaduh malam Jumat bersama anak Adam. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh gua Kamans dan juga Gua Ilham. Gua Andre. Gua Gani. nah, kebetulan kan di sini ada Andre sama Ilham. Mereka berdua itu termasuk salah satu perintis dari anak Adam. Bisakah diceritakan awal mula anak Adam? Gua Ilham. Gua yang ngusulin nama anak Adam. Cuma awalnya bukan anak Adam. Apa waktu itu ya? Gua lupa. Enggak, waktu itu itu apa waktu bikin anak Adam tuh waktu kelompok atau gimana? Ada kelompok ya? Seingat gua kelompok tugas. Kelompok tugas. Terus lu yang ngusulin nama anak Adam. Iya. Itu kenapa anak Adam? Karena gua rasa itu keren. Udah sebatas itu aja sih. Oke, berarti menurut lu itu keren. Nah, kan kalau logo anak Adam itu dibuat oleh Andre. Itu kenapa, Andre? Lu bisa logonya begitu kenapa? Awalnya sih sengaja gua buat logo itu karena si Fatur nyuruh gua membuat logo yang keren gitu kan. Jadi gua inovasi dengan logo-logo yang gambarnya agak gimana gitu kan. Tapi dari semua logo itu gua sempet buat logo yang benar gitu. Tapi begitu gua buat logo yang benar, pas lagi Fatur bilangnya suka yang pertama, akhirnya ya udah jadi logo yang pertama. Enggak, emang logo kita yang ini enggak bener ya? Menurut gue sih nggak benar karena gambarnya agak gimana gitu. Soalnya gue udah bikin logo yang bagus buat dilihatnya. Arti dari logo ini apa sih, Dek? Kalau untuk artinya sendiri sih gue nggak tahu karena gue bikinnya asal-asalan aja gitu. Tapi berhubung logo itu gue buat sama Fatur sendiri, jadi mau nggak mau gue ikutin Fatur. Terus menurut lu logonya keren gitu? Kalau menurut gue sih unik. Tapi kalau misalnya dilihat dari pandangan lain pasti ada hal yang ada gimana gitu, unsur-unsur yang gak jelas gitu. Gimana, Gan? Pertanyaan lu di podcast sebelumnya terjawab agak? Belum masuk sih, gua masih nggak ngerti itu apa maksudnya. Ada huruf A, terus ada pala dua begitu, ini ngapain gua nggak ngerti. Kenapa dia gambar begitu? Cuman ya udahlah, mungkin emang adanya itu. Terus sekarang kita mau ngomong tentang apa lagi nih? Di kesempatan gua kali ini gua akan membawain temanya itu nostalgia sekolah kita semua gitu. Pengalaman pertama-tama kita ketemu satu sama lain, entah itu gua sama Fatur, gua sama Gani, dan gua sama Ilham. Emangnya ada nostalgia apa sih lu? Sama gua, sama Gani, sama Ilham juga? Karena di sini gua jadi salah satu yang menurut gua mereka bilang asik, jadi banyak banget pengalaman yang sangat lucu kalau misalnya diceritain di podcast kali ini. Jadi Gak asik lu, Dre, gak asik. Lu biasa aja apa? Ayo ngomong. maaf saya agak tegang karena ini pertama kali buat saya. Nah, buat lu sendiri, ada nggak sih nostalgia yang nggak bisa lu lupain di sekolah? Ada, salah satunya waktu pencarian PKL. Pencarian PKL, emangnya ada apa di situ? Apa itu PKL, coba kasih tahu? Gak tahu. Gue nggak tahu apa itu PKL, tapi menurut gue itu adalah suatu prakerja untuk sekolah lah, gitu, kayak ujian buat masuk pabrik atau apalah gitu. Kok ujian sih? Itu persyaratan di SMK harus ada PKL, kalau enggak nggak bisa lulus lu. Nah, itu lu sekolah di mana, Dre? Tolong kasih tahu coba, mungkin ada yang belum tahu. Gue sekolahnya di Karya Bangsa, Karya Bangsa, di mana tuh Karya Bangsa? di Gram Lasti. Karena gue juga dapetnya waktu itu di brosur sekolah sih. Bingung gue mau sekolah di mana, akhirnya ya udah Karya Bangsa aja. Kenapa lu bisa kepikiran sekolah di situ? Karena itu ada pengalaman gue dulu sih. Karena kalau misalnya gue nyari sekolah yang jauh, pasti nanti gue sekolahnya nggak bener lagi. Akhirnya gue cari yang deket-deket aja. Bukannya karena murah? Enggak lah, kalau murah sih banyak lebih murah. Itu kan paling murah. Ada lagi yang lebih murah, tapi menurut gue itu sekolah yang keren lagi tuh. Karena unik, cuma satu gedung doang. Satu gedung terus ada hutannya juga dulu ya? Kandang ayam gitu kan, unik gitu. Dan di situ ada mobil underground. Mobil biru legendaris. Ya, itu adalah mobil peninggalan wali kelas gue dulu. Kalau sekarang sih itu ada apa enggak? Enggak, itu mobil dulu pernah ikut syuting Fast and Furious.
kalau lo tahu nih. Makanya sekarang dimuseumkan. Waktu itu baru nyala udah kebakar mobilnya. Oke. Enggak cuma ada mobil itu doang, mobil lainnya nggak ada. Parkirannya deh tolong dikasih tahu deh, parkirannya. Kalau parkirannya sendiri sih dari tanah ya, jadi kalau misalnya hujan pastinya blok. Dan juga kalau misalnya lu hapus bisa ditayangin burung jawabnya. Ya, ya itu kalau lu mau pulang nih, tiba-tiba jok lu ada tai ayam, tai burung. Karena sekolah kita tuh sebenarnya sekolah sekaligus peternakan. Nggak tahu sih siapa yang ternak. Ada ternak lele juga. Tapi gua sejauh 3 tahun sekolah di situ sih gua bangga banget ya, karena di situ gua ada perubahan dalam diri gua yang mempertemukan gua sama teman-teman gua yang sekarang gitu. Terutama ya anak Adam ini. Emang lu 3 tahun deh, bukannya lebih? Enggak, 6 tahun. Enggak, tadi kan lu punya nostalgia tentang pas pencarian PKL itu gimana maksudnya? Oh ya, dari situ kita ngomongnya agak kejauhan tadi. Pengalaman gue waktu di PKL sih itu agak menurut gue sangat nggak jelas lah ya, juga anak muda gitu kan, masih pencarian jati diri. Waktu itu gue sempet kena tilang gara-gara gue nggak tahu rute jalan di situ. Akhirnya gue coba jalan di situ, ada rambu yang apa namanya nggak ngebolehin buat putar balik. Nah dari situ gue nyari temen gue, nggak ada yang datang. Akhirnya mau nggak mau gue nelfon orang tua gue. Nah dari situ ada suatu yang menurut gue nggak ada kesetiakawanan gitu. Jadinya gue kurik sama mereka semua. Dan lu bisa sama siapa waktu itu deh? Boncengin siapa? Gue sama Jumadi, inget banget itu gue bilang, Jum gimana nih gitu. Kata Jumadi, yo gimana lagi. Akhirnya mau nggak mau gue pengen coba untuk sogok itu polisi, cuman duitnya kurang, jadinya mau nggak mau gue sama orang tua gue yang nyelesain. Lu kan nama Jumadi waktu itu ya? Dulu tuh Ya. ada kepercayaan kita tuh waktu itu, kita percaya setiap yang bonceng Jumadi tuh kena sial gitu. Pernah, bukan cuma Andre doang waktu itu Ijul waktu kita mau ke Monas tuh, masih pada inget nggak? Iya. Nah itu waktu pada ke Monas tuh si Jumadi sama si Ijul, motor Ijul rusak, nggak tahu kenapa. Terus waktu sama Ilham kalau nggak salah ya kan, ketilang juga waktu ke Monas. Pokoknya pada percaya tuh kalau boncengin Jumadi tuh sial gitu, tahu kan? Kalau menurut gue sih itu pertama kalinya buat gue ya gitu, karena sebelumnya pas lagi ke Monas atau ke tempat-tempat lain gue boncengin Jumadi biasa-biasa aja gitu. Enggak, waktu itu lu nggak boncengin Jumadi, lu boncengin adik lu Andre Yundi. Nggak ada malah gue waktu ke Monas mah. Tapi kalau misalnya diobrolin tentang tadi sih ya ada hikmahnya juga lah menurut gue gitu. Tapi banyak juga keseruan nostalgia sekolah dulu sih. Enggak kan, itu kan kesalahan lu, ada rambu lalu lintas dilarang muter balik, kenapa lu muter balik? Waktu itu gue nggak tahu rambu, jadi gue asal jalan aja gitu. Soalnya di depan gue ada bapak-bapak yang putar balik, jadi gue ikutin aja putar balik gitu. Nah begitu gue lihat ada polisi, bukan polisi sih, kayak dishub, tiba-tiba gue diberhentiin, langsung gue panik tuh, wah gimana nih? Kira ya udah nggak mau gue kena tilang deh. Itu waktu itu siapa aja tuh waktu nyari PKL tuh, siapa aja? Hampir semua anak Adam ya gitu, kecuali Fatur. Iya, makanya dulu pas Andri itu kan curhat ke gua, dia ngata-ngatain bocah-bocah lah gimana gitu kan. Padahal ada kawan. Ya itu pokoknya masa-masa pencarian jati diri lah gitu, karena kita satu sama lain belum mengerti gitu kan. Dan akhirnya kita damai kan, kita baikan ya. Ya baikan, dan gua duduk sama Jundi lagi. Terus ada lagi gak nostalgia atau pengalaman lu di selama sekolah? Enggak, taruh. Ya, sebenarnya tuh kita sekolah jurusan apa nih? Kasih tahu, mungkin ada yang belum tahu di sini. Jurusan apa? Kita masuk tahun berapa? Lulusan tahun berapa? Kita ini jurusan TKJ, TKJ itu apa? Teknik Komputer Jaringan. Oh, teknik komputer dan jaringan. Kita masuk tahun berapa tuh? 2013 ya. 2013. Pokoknya kita angkatan tahun 2016. Iya, 2016. Salah satu angkatan yang ujian sekolahnya itu masih pakai LJK, sisanya berbasis komputer. Karena kita terakhir sebenarnya. Ya, Nah, itu penutup langsung, ya. apa generasi penutup lah, generasi 98 emang generasi Penutup. penutup, generasi
pembaruan aja ada. Gini dah, lu ngomong jauh-jauh sampai ke PKL. Biasanya kita kalau mau berangkat itu gimana dulu ceritanya? Soalnya bukannya kita itu dihukum mulu kalau masuk. Enggak, gue nggak mau ngomong karena rumah gue paling dekat sama sekolah, jadi mungkin yang jauh-jauh nih yang ngomong. Rumah paling dekat kan, tapi kan terlambat mulu lu. Ya emang rumah gue jadi bahan tongkrongan dan Gini, gue lurusin ya. Gitu. Dulu pertama kali gue tahu lewat belakang itu dari Ilham, dan di situ ada beberapa kejadian lucu menurut gue. Jadi sebelum kita berangkat sekolah, kalau rumahnya dekat atau jauh, itu selalu nongkrong di pos. Gitu. Jadi pos mana tuh? pos dekat rumahnya si Rapli. Nah, entah tahu kapan gitu. Kenapa itu jadi tradisi dan setiap guru lewat ditegur tetap aja nggak mau berangkat. Iya, waktu itu kelas 1 ya, kita kelas 1 masih masuk siang. Kita nggak sengaja sih, sebenarnya emang nongkrong aja nungguin gua sebenarnya yang lain. Iya, waktu itu kan masih saling solid-solidan lah gimana gitu. Kalau misalnya rame itu terkesannya keren gitu kan. Gue bukannya malas, rumah gue paling dekat, jadi gimana ya, gue santai aja gitu karena rumahnya dekat, bel pun kedengeran dari rumah gue, bel sekolah, jadi ya udah santai. Dan gue juga nggak nyuruh teman-teman gue buat nungguin sebenarnya, tapi mereka solid ternyata. Iya juga sih, tapi kalau menurut gua itu adalah kejadian lucu karena itu terakhir kali gua nggak mau nongkrong lagi di pos karena begitu udah rame-rame ke sekolah kena jemput semua tuh, jambak sama wali kelas gua tuh. Akhirnya di situ gua nggak mau lagi lah, terlambat lagi. Tapi emang hobi kita ya datang ke sekolah terlambat, ya kan? Ya malah sampai dilatih satu kelas gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, namanya juga kenakalan anak muda gitu. Jadi kita emang sering dulu telat, hukumannya tuh sampai apal, kita tuh guru tuh sampai apal kalau kita telat tuh sebenarnya. Kita pernah dihukum apa aja tuh? Kalau hukum sih setahu gue ya, seingat gue itu jalan jongkok, lari. Tapi yang paling terparah itu ini jalan jongkok sambil lepas baju. Pak, itu malu banget sumpah, sampai kelas lain lihat. Enggak, kalau itu gue belum pernah ya, Kalau itu kita kan bolos dari bareng-bareng. Oh iya, lupa itu bukan kesalahan yang itu, bukan kesalahan itu. Tapi kalau misalnya ada kesalahan lebih parah sih, Ilham pasti udah pernah ngerasain kan? Apa itu, Am? Enggak. Masa yang mana? Gue kayaknya bersih deh. Enggak ada, setiap Jumat atau setiap apa lu paling telat. Malah gue sempat lihat lu jam 9 baru masuk kelas. Enggak, kalau itu gue emang kesiangan. Gue malamnya bergadang. jam 9 kan masuk siang, jam 9 apa? Waktu itu kan kita kelas 2 udah masuk pagi. Ngomongin kelas 2 sekarang. Kalau misalnya kita waktu mau nongkrong di pos itu waktu kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 nya kita aman karena masuk pagi. Tapi masuk pagi juga tetap aja terlambat juga. Ya namanya juga pengen kelihatan keren gitu kan. Enggak, kelas kita tuh kan tek aja nih ya, teknik komputer dan jaringan. Itu kita kan banyak perempuannya ya, lebih banyak perempuannya daripada laki-laki ya kan? Iya. Dan kelas kita tuh terkenal justru ceweknya yang bandel bukan cowoknya. Iya nggak sih? Iya benar banget. Itu bisa gitu kenapa ya tuh? Ya nggak tahu juga sih. Mungkin karena ceweknya lebih liar kali ya daripada cowoknya. Sedangkan cowoknya itu alim-alim semua. Paling kenakalan paling terbesar ya itu doang, terlambat, bolos bareng-bareng. Udah itu aja. Justru tuh kelas kita yang paling dapetin tuh perempuannya justru. Iya. Kita tuh apa kayak nggak ada harga dirinya gitu. Tapi kalau menurut gue sih keren lah ya gitu kan. Cowok-cowoknya kalem, cuman cewek-ceweknya itu yang beringas gitu. Tapi dari situ kita juga nggak diremehin juga karena kan setiap minggu sekali kita suka tanding futsal sama kelas-kelas lain gitu, dan kita semua menang lah gitu. Tanding futsal itu pas kelas 3, kelas 2 masih belum. Pernah kan menang mulu kita futsal gitu. Jadi ya agak disegenin lah gitu kelas cowoknya gitu kitanya TKJ. Ada sejarah kita menang, setahu gua kita kalah mulu malah. Wah menang, gua malah jadi top skor di situ kan. Itu permainan terbaik gua sebelum gua udah nggak pernah olahraga sekarang. Nah kita balik lagi nih ke awal ya. Nah kan kalian sekolah di SMK Karya Bangsa ya. Itu duluan Karya Bangsa sekolahnya masih belum terkenal, masih kecil.
itu kenapa kalian semua bisa terpilih? Bisa memilih Karya Bangsa sebagai tempat pendidikan kalian di SMK? Coba juga. Alasannya apa? Kalau gue sebenarnya gue dulu gak mau masuk SMK, apalagi SMK Karya Bangsa. Bukannya apa-apa, karena SMK Karya Bangsa ini dekat banget sama rumah gue, beda RT doang. Jadi menurut gue sekolah deket tuh gimana gitu, nggak menarik. Gue dulu tuh pengen di 11 November, Senop tuh kan singkatannya Senop. Karena teman-teman gue dulu waktu SMP ada di situ. Cuman karena di Karya Bangsa yang paling murah dan paling dekat juga dari rumah gua, jadi ya udah gua masuk itu. Dan gua juga nggak mau masuk itu sebenarnya karena dulu tuh gua tahu itu apa anak-anak situ tuh bandel-bandel semua. Iya, jagoan-jagoan SMP dari mana tuh rata-rata masuk situ. Makanya gua sebenarnya nggak mau masuk itu sebenarnya, cuman ya udah disuruh orang tua karena itu paling dekat juga, ya udah gua di situ akhirnya. Kalau menurut lo kenapa bisa masuk situ? Enggak. Gue itu ngikutin Umar aja. Kan Umar yang mimpin tuh dari SMP. Perwakilannya Umar, ya gue ikutin Umar aja sih. Oh iya, oke. Kemarin kan Umar sempat ngomong Umar satu sekolah sama Ilham, Jumadi, Madani. Nah Ilham ini dulu satu sekolah sama SMP di mana? Tribuana Sakti. Iya, sekolah Islam ya. Ya, sekolah. Nah dulu tuh di situ. Terus kenapa? Kok cuma karena ikut Umar doang? Iya sih, simpel itu doang. Tapi kenapa lu masuk jurusan berbeda sama si Umar? Nah, kalau itu beda lagi ceritanya. Dari awal gue sukanya komputer. Gak mungkin gue suka motor. Gue kira lu sahabatan berdua nih, udah kayak biji kan. Kan Umar ikut kemana, lu ikut juga. Enggak, justru karena itu 2 biji kan. Oh. Kan si Umar motor, gue TK aja komputer. Bijinya dong, misah dong gimana? Kalau bijinya kan 1 biji namanya. Penyakit dong. Bijinya ban kali. Oh biji. Apa sih nggak nyampe? Kalau lu tuh, Kalau gua kan di Karya Bangsa termasuk anak baru ya. nah ya tuh, Fatur nih nggak dari awal masuk ke Karya Bangsa. Nah di sekolah gua sebelumnya tuh gua merasa nggak nyaman lah, merasa ada perbedaan-perbedaan kasta lah gitu di antara murid satu dan murid lainnya. 2 bulan gua sekolah di situ tuh gua bener-bener nggak ngerasa nyamanan. Kalau gua terus sekolah di sini gua ngerasa gua bakal beban lah, bakal stres. Emang lu sebelumnya di mana tuh? Di SMK Yadika gua. Nah, nih apa? Kasih tahu aja buat para pendengar ya, ini tuh Yadika itu sebenarnya sekolah paling elit di Tambun ya. Di Tambun tuh di tempat kita tuh sebenarnya paling elit. Cuman kenapa sih Pak malah pilih? Ya itu sebenarnya enak ya, Yadika sih enak sebenarnya ya. Emang lu nggak mau dikenal cewek gitu tuh? Kan itu kan sekolah elit. Udah banyak emangnya cewek-cewek cakep banyak. Jadi apa namanya, di situ juga kan bebas, roknya bisa rok pendek, ceweknya bisa panjang, banyak pemandangan yang indah juga di setiap harinya. Enggak nanya gua kan. Cuma ya itu, gua di situ 2 bulan di situ gua nggak bisa nemuin pertemanan yang kuat lah gitu lah. Pertemanan gue itu aja, teman-teman SMP gua aja. Gua nggak bisa nemuin temen yang baru di situ, nggak bisa nemuin kenyamanan. Akhirnya gua mutusin untuk pindah lah. Kenapa pindah ke Karya Bangsa? Sebelumnya sebelum Karya Bangsa gue sempat daftar dulu di Buper. Buper tuh apa tuh? Budi Pekerti, Prakarsa ya, Prakarsa Pekerti. Di situ gue cuma sehari doang sekolah. Lihat anak Ini serius tuh? Iya, lihat orang situ, gue ngeliat ya gimana ya, kayak bader-bader kayak gitu. Akhirnya ya udah gue out lah, gue keluar lagi. Dan akhirnya lo masuk Karya Bangsa. Tahu dari mana tuh Karya Bangsa? Gak tahu juga sih sebenarnya, asal dapat aja sih sebenarnya itu juga kayak cakap tingtung lah. Nah setelah lo pindah ke Karya Bangsa, kesan pertama lo tuh apa tuh? Orang ceweknya cakep-cakep kan, sama kayak dia Dika atau gimana? Nggak tahu juga ya. Gue pertama kali ke Karya Bangsa tuh kayak temen-temennya tuh gue ngerasa welcome sama gue gitu lah. Jadi baru pertama kali gue sekolah di situ, gue langsung merasa nyaman di situ lah. Jadi nggak kayak di sekolah gue sebelum-sebelumnya. Bukannya pertama kali lo sekolah di situ langsung disetrap tuh?
Enggak. Oh enggak, Gua masih kirain awal-awal gue masih rajin. mau mesin rajin. Gua kira awal-awal sekolah ini apa udah telat-telatan datang kan. Kalau lu Ndre? Enggak, udah cukup kayaknya nih. Ada sih pengalaman gue, cuman kayaknya udahlah gitu kan. Nggak serius, lu bener ngomong-ngomong, Dre? Menurut gue sih udahlah cukup gitu kan. Emang lu nggak punya kesan gitu pertama kali masuk ke KB? Kesannya sih ya biasa-biasa aja sih, tapi menurut gue kesannya di anak-anaknya menurut gue. Enggak, lu dulu Ndre bukannya TKR Ndre? Itu ada pengalaman yang unik tuh gue tuh. Nah iya, tolong ceritain. Nah waktu itu gue sempet nulisnya TKJ, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nama gue ada di TKR. Akhirnya gue ikutin dulu kan. Nah berapa menit kemudian langsung gue disuruh ke atas tuh. Akhirnya beneran emang gue di TKJ. Waktu itu lu waktu MOS tuh ikut kelas TKR apa TKJ? Gue ikutnya kelasnya ini. Waktu dulu kan belum ada ininya, penempatan ininya apa sih namanya, penempatan kelasnya. Oh iya belum. Waktu itu gue inget masuk, pokoknya gue lihat kelasnya para pendekar. Ini rembet Iya, banget. iya. Iya, waktu pas di sesuai kelas baru tuh tiba-tiba si Andre datang gitu kan. Tadinya si Andre tadinya ada juga anak ketukar ya Andre ya? Ketukar ya. Iya ketukar. Dulu tuh ada anak TKR yang masuk TKJ, anak TKJ masuk TKR. Tukar. Jadi Pokoknya di situ gue agak bingung juga karena gue di TKR gue udah berapa hari lah masuk kelas itu. Mungkin kalau misalnya dihitung sih 2 hari lah. Dan gue waktu itu masih bingung tuh gue TKJ atau TKR gitu kan, karena di pelajaran pertama itu nggak ngebahas tentang bidangnya gitu. Nah pas lagi udah berapa hari kemudian tiba-tiba guru bilang gue salah kelas gitu kan, tapi emang gue yakin gue emang salah kelas gitu. Jadi akhirnya gue langsung aja ke atas kelas TKJ yang bener gitu kan. Nah pas pertama kali gue lihat ternyata temen SD gue semua, ada Umar, Jumadi, Ilham gitu kan. Umar nggak ada coy. Umar TKR, Umar TKR lupa gue kan. Situ pokoknya ada teman-teman SD gue semua lah. Umar kan udah tadi. Pokoknya ada teman SD gue lah, Jumadi, Ilham gitu. Dan pas lagi gue pertama kali duduk sama si Apip, dan gue itu adalah KM terbaik. ada yang langsung lu incer kan Andre waktu pertama kali masuk TKJ ceweknya? Nggak ada sih gue, karena waktu itu gue coba untuk ngelucu-lucu aja. Oh lucu-lucu, walaupun nggak lucu sebenarnya ya? Lucu. Oh lucu. Ini karena di podcast aja jadi agak kagok. Nah kalau untuk lu gimana? Apa ada cewek yang lu incer agak di TKJ? Setahu gue sih ada. Coba lu bisa berani ungkapin di sini. Bukan ada, emang udah bukannya sebelumnya udah itu? Nggak tahu coba. Ini terlalu sensitif lu ngomongnya kagak bener tuh. Bukannya ada, emang ada, cuman belum aja orang yang masuk gitu kan. Kan pertama-tama beberapa orang doang di TKJ. Enggak, emang orang itu belum masuk? Udah? Belum masuk waktu itu. Dia emang belum masuk, awalnya PGRI. Oh iya benar. Kalau iya banyak, oh ya. Di kelas kita tuh banyak pindahan dari PGRI ya? Iya, ada pindahan dari PGRI. si Ari ya. Ari Sisi si namanya. itulah gitu kan, sama Si Sulis ya? Sulis baru. Oh, dari awal si ini yang tadi diceritain. Ya pokoknya Nopi. Dan ada satu lagi yang paling diincar-incar orang tuh. ya itu dia tuh. Siapa? Silvi apa Selfie namanya ya, lupa gue, udah nggak pernah ketemu. Oh, iya. Paham. Inceran gue juga. Nah itu banyak yang diincar itu, jujur aja. Mungkin bukan kelas kita doang, tapi kelas lain juga. Karena Berarti favorit berarti ya? ya favorit itu unggulan, itu produk. Gua enggak sih, gua enggak. Produk unggulan, salah satu inspirasi cerita gue juga dia. Cerita di mana teh? Itu Bang Mandi. Cerita yang sampai sekarang belum selesai. Cerita apa tuh? Waktu itu kan lu pernah bilang lu punya cerita namanya Hijabku. Itu bukan tuh? Iya, benar. Emang nama tokoh utamanya emang Selfie. Itu Selfie. Wah, itu baru tahu gua. Dulu tuh dia kelas 2 ya masuk ke kelas kita. Enggak sama kayak si Mira juga. Ada Mira sama Barang. Semester kelas 1 semester 2. Oh kelas 2. Dan dia juga nggak nyampe kelas 3 kan, nggak nyampe akhir kan? Dia lulus duluan. Iya lulus. Nah, itu yang jadi alasan kenapa cerita gue nggak selesai. Ya, pokoknya balik ke topik lagi aja gitu. Gimana sih kalau misalnya si
Ilham itu ada cewek yang dia suka, apa emang bener ada yang disuka gitu kan? Enggak, tadi udah diomongin sama orangnya. Enggak kan, si sebut aja Mira lah ya. Mira kan itu emang mantannya Ilham. Nah, selama Mira tuh Ilham sempat suka sama orang nih. Ilham berani gak ngungkapin, yang pada akhirnya dia jadian sama si Apep. Jumadi. Oh, ada lagi. Gue belum tahu nih. Coba. Lu kurang ajar ya? Gue justru nggak tahu jujur. Siapa? Gimana sih? Gue itu cuma seneng doang udah. Tenang sama siapa? Ya elah. Oh iya ya. Guri. Oh, jangan Huri, terlalu sensitif. Ilham tuh nyebutnya Hiori-chan. Enggak. Ini nggak lucu sama gue ada. Coba kan. Uri pun nama samaran ya, bukan nama aslinya Uri. Itu nama samaran. Terus Lu kenapa bisa suka sama dia? Matanya bagus coy. Lu kagak ngeliat apa? enggak, gue nggak ngeliat matanya. Enggak, berarti lu buta. Justru gue ngeliat yang lain. Cinta itu buta. Iya, data lain lihat apa tuh? Lihat jidatnya mungkin. Bukan lihat yang itu. Emang ada tuh? Ya, ada kali. Dia termasuk bibit unggul juga soalnya. Emang lu maksud ada apa nih? Masa harus gue perjelas? Nah, tunggu, ini udah mulai ngaco obrolannya nih. Biar gue lurusin aja ya. Pokoknya ada cewek yang dia suka, Ilham suka itu bernama Mira. Dari Ya kalau Mira bukan suka yang mau pernah jadian. pernah jadian ya? Terus lu pengen cerita apa lagi tadi kan cerita? Nggak ada sih tuh, cuman gue pengen kasih tahu aja, gue selama sekolah itu kayaknya gue belum kena namanya romantis gimana gitu. Gue sedih dengarnya sumpah. Karena gue sangat happy banget waktu ketemu teman-teman gue yang di sekolah gitu, anak Adam lah. Tapi sampai sekarang lu ya belum nemuin cinta ya? Bukannya belum, tapi suatu saat pasti ada lah. Enggak, anak Adam pun bukan dari kelas 1, dari kelas berapa kita tuh? Kelas 2 kok. Pokoknya teman-teman ya yang ada di grup anak Adam sebelum anak Adam terbentuk. Anak-anak tuh kelas 1 namanya Andri kasih nama doa ibu, tuh gue inget tuh. Gue nggak inget itu tur, gue nggak inget sumpah. Pokoknya begitulah. Ada beberapa kejadian unik di sekolah. Tapi kalau menurut gue kejadian unik itu waktu apa sih nih? LDKS. LDKS itu apa? Kalau singkatannya sih gue nggak tahu, cuman kayaknya kegiatan sekolah itu yang membuat satu sekolah itu geram sama kakak kelas gitu. Ya, LDKS itu semacam apa ya? Latihan. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Bentar. L-nya apaan? Latihan. Kata lu pelatihan. LDKS, L-nya? Oh, L-nya. L-nya apa? Apa? Lintah. Latihan. Latihan. D. Dasar K. kepemimpinan L. siswa. Kok L lagi? Oh, bukan L. Apa L apa? Apa tuh? Coba L. L. D. apaan sih? R. Apa tadi kan udah LDKS? Enggak, gue mau ngelawak gitu. Oh, tadi udah LDKS. Enggak. S-nya tuh, S-nya apa tuh? Enggak lucu kan? Nah, di LDKS itu ada pengalaman apa emang tuh? Untuk pengalaman sendiri menurut gue itu adalah hal yang paling menggila,kan karena di situ banyak buat orang kesurupan. Ntar dulu, LDKS itu kita ngapain, Bre? Coba dijelasin. Oh, itu kegiatan kita waktu pelatihan di mana tuh? Di Cibubur. Ya, di Cibubur. Kita tuh waktu itu naik apa tuh? Mobil Mobil TNI. polisi gitu ya, TNI ya, mobil TNI. TNI. Itu di kan mobil TNI itu apa? Kayak gerbong gitulah. Ya, pokoknya itu kumpulin semua di situ. Oh, di situ kumpulin. Terus apa lagi? Nah, itu di Cibubur tuh kita ngapain, Bre? Pelatihan biasa, sosok kayak Pelatihan. militer gitu. Iya. Sosok kayak pengen coba untuk jadi tentara lah, cuman gagal paham gitu. Kayak subuh-subuh ya kita dibangunin. Ya, subuh-subuh dibangunin gitu kan. Itu perasaan lu gimana dibangunin subuh-subuh tidur masih belum nyenyak kan? Tahu-tahu dibangunin aja. Harus bangun malah. Itu gua kesel sih. Emang udah tidur waktu turun tuh? Gua sempet Kayaknya tidur. belum tidur. Gua sempet tidur gitu kan. Gue malah sempat nyari batu-batu gitu yang bocil. Lu buat nahanin dia beda kayak. Ya batu-batu, katanya ada batu kayak buat cincin gitu, apa tuh, buat apa tau? Batu akik. Batu, iya mungkin batu apa gitu. Pokoknya punya kekuatan lah, itu bocah pada nyari tuh, itu pada susah tidur kan. Biar gue nyari tuh sama kelas lain ada. Terus lu percaya gitu? Waktu itu soalnya gue nggak bisa tidur ya, soalnya banyak nyamuk. Kita kan di situ kan ada tenda tuh. Tendanya juga nggak cuma tenda satu-satu, tenda gede buat cowok-cowok, buat cewek-cewek gitu.
Nah di situ gue nggak bisa tidur karena banyak nyamuk pertama. Ya udah gue iseng-iseng aja, ada orang kelas lain nyari-nyari batu gitu, ya udah gue ikutin aja. Tapi kalau gua sih sempat tidur karena kan waktu itu ada masalah yang dalam tenda ngerokok gitu kan, ketahuan guru gua jadi ditendang itu orang yang nyembunyiin yang orang rokok gitu. Tapi kalau gua sih sempat tidur, gua bangun itu langsung jam berapa? Tengah malam atau Jam 1. Oh ya jam 1. Tiba-tiba disuruh jadi kayak inian pemburu hantu gitu kan, tes uji nyali gitu kan. Begitu tes selesai uji nyali langsung dia guling-gulingan. Wah itu udah paling absurd menurut gua. Guling-gulingan di mana deh? Di rumput ya, gimana sih kayak sosok kayak tentara gitu kan, tapi bukan kayak tentara gitu kan. Masuk ke kali juga ya? Itu sebelumnya, itu mah setelahnya, kan kita malam-malam nih. Tapi yang pas malam-malam tuh yang bikin capek sebenarnya pas terakhir tuh, yang harus sama push up bareng-bareng. Oh Iya, iya. malam mah bukan apa tadi katanya? Nyebut-nyebut. Ya itu kan kalau Bukan yang guling-guling kan malam-malam kita cari-cari apa tuh? Jawab pertanyaan. Iya jawab pertanyaan, kita kan bawa lilin gitu, jadi dikelompokin gitulah. Teka-teki tim ya? Ya, Kalau nggak bisa jawab ya gimana push up. ya push up di akhir ya, di akhirnya tuh kita push up. Bukan guling-guling kita paginya. Kita yang ke lumpur tuh. Oh iya. Tapi kalau malamnya itu ya ingat gua sih, pokoknya itu capek banget gitu. Sampai gua kesel sama si bencong gitu, kakak kelas itu. Lekam. Lekong gitu kan, teriak-teriakin, ayo siap gitu kan, dari ulang gitu kan. Wah itu sih sumpah pengen kalau ketemu lagi sih gak gua apa-apain sih, cuman lucu aja dulu lah gitu. Dan itu kan kita ke lumpur tuh ya, kotor dong bareng kita, bau juga kan. Pada mandi gak sih kita? Enggak, itu Enggak. gua kalau Lu kan mandi, Dre? Gua Enggak. mandi. gua nggak mandi pertama doang, gua yang terakhir mau apel terakhir tuh gua mandi tuh. Enggak, mau mandi nggak mandi pun tetap bau, pasti pada bau soalnya. Ya gua pulang gatal-gatal langsung. Iya itu tuh pas pulang tuh di mobil TNI itu semua tuh pada bau semua, itu parah. Ya. Bau lumpur gitu. Bau lumpur semua itu karena salinannya juga sedikit kan bawahnya gitu kan. Dan itu LDKS kita kelas 1 ya? Kelas 1 ya. Kelas 1. Dan kelas 2 nya kita dong kakak kelas dong. Dan jadi kita yang Jadi OSIS. enggak, Cuman jadi kita yang mimpin. Jadi kita jadi panitia deh. Nah iya. oh kalau itu gua nggak ada. Enggak, Karena iya. gua- Dan itu gua nggak ikut, gua Andre nggak ikut jadi panitia. Yang ikut siapa aja tuh? Gua Ilham, Jumadi, Bambang sama Mardani. Apip juga, Apip. Iya sama Api. Apip tuh ketua kelas kita ya, yang paling terbaik. Dan emang nggak tahu ya, gua malas aja gitu ngikut gituan. Gua Andre emang ngikut gua terus, sama Jundi juga. enggak sih, gua cuman emang nggak mau aja gitu. Enggak seharusnya kan lu bisa ikut deh. Sebagai ajang balas dendam lu deh. Nah iya, gua mau nanya itu. Lu tuh di situ balas dendam nggak tuh? Enggak, kalau gua mau Ilham kagak Ilham ya. Itu biasa-biasa aja. Iya, kita tahu Gua orangnya. tahu maksud lu ikut apa? Enggak, Ikut gua tahu nih, gua tahu maksudnya. Gua tahu jadi maksudnya. apa? Kakak kelas di panitia di LDKS, gua tahu apa maksudnya. Lu ngincer ini kan adik kelas kan? Kan gua tahu pasti ujungnya yang ini Kalau nih. gua emang gua kan iya. Malah justru yang cewek-cewek tuh ada barisan tertentu yang mau gua lindungin. Dia akan dikasih hukuman. Kan emang ada udang di balik sempak nih. Kalau sebutannya ya sempak sih. Sempak Andre. Enggak dia. Ada hal lain lagi gak dulu di LDKS yang pengen ceritain? Menurut gue sih udah sih cukup menurut gue, karena mimpi buruk buat gue itu. Nah kita balik lagi ke sekolah nih. Menurut tuh gimana nih keadaan kelas kita saat itu? Ya, kelas kita tuh dipindahin ya dari kelas 1 di kelas yang bagus gitu, yang layak gitu lah. Kelas 2 ini kita dipindahin ke ujung yang baru dibangun dan menurut kita nggak layak. Tapi kalau menurut gue itu ada penyebabnya. Apa tuh penyebabnya? Banyak orang kesurupan. Mentang-mentang TKJ kebal-kebal ya, makanya bisa dipisahin dan dipindahin ke kelas baru yang bekas hutan kan. Bukannya kalau kayak gitu berasanya kita penyebabnya? Enggak sih, karena waktu itu kesurupan itu anak kakak semua akuntansi. Jadi kitanya kena imbasnya gitu, karena putus apa, kena ganti-ganti kelasnya gitu. Dari yang bagus, yang jelek sampai Hamda yang di samping tukang las gitu ada dimarahin.
Gimana perasaan lu dapet kelas di situ yang setiap hari harus nyium polusi, asap, Ya. bau mesin? Oh itu mah waktu Enggak, terus samping kelas kita itu ruang praktek buat kelas otomotif ya. Jadi mesin di situ semua. Jadi kalau mesin nyala kan kita kena tuh keberisikan juga, asap juga kena. Nah itu ngomongin cerita tentang kelas 2 sih. Waktu itu sempat kita netap di situ hampir 1 semester di kelas yang tadi diomongin gitu. Tapi kalau menurut gua sih kelas itu kelas yang paling bangke. Kenapa bangke tuh? Setiap hari Kamis itu pasti bunyi ngeng, ngeng, gitu, entah itu las itu kan bunyi gerindra. Wah itu menurut gua paling nggak nyaman, apalagi debu-debu asap besinya itu nyengat banget gitu. Iya, kelas di situ juga nggak ada atap, nggak ada keramik juga kan sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa polusi bisa masuk ke kelas kita langsung. Pokoknya nggak ada keramik, bukan nggak ada atap tuh. Bawahnya semen kan? Pokoknya tempatnya itu panas. Atap gitu juga kan. kagak ada, makanya langsung masuk. Udara dari kelas 11 langsung bisa masuk. Oh iya karena kan sebelahnya itu tempat prakteknya anak TKR. Oh iya, dan di situ ada satu, ini bukan lucu ya, ini ngeselin ya. Waktu itu sih kita praktek ada patur dan wali kelas kita tuh ini ya yang ngajarin kita, pokoknya guru praktek kita tuh wali kelas kita namanya Pak Alif. Nah dia nyuruh si patur Ilham sama Jumadi ke lab. Nah dia nyuruh si patur buat manggilin kita nih yang ada di kelas, buat suruh ke lab. Kata si patur sih udah manggil, gue nggak tahu bener apa enggak. Tiba-tiba datanglah guru kita tuh Pak Alif tuh marah-marah. Di start kita semua tuh katanya kenapa pada nggak ke lab. Ada satu teman kita yang ngomong, apaan? Perasaan nggak ada yang ngomong di situ, nggak ada yang nyuruh kita ke lab. Itu si patur katanya, kata Pak Alif tuh. Si patur nyuruh. Menurut lu gimana tuh klarifikasinya? Dan gitu kita jalan jongkok kita di situ tuh dari kelas yang ujung sampai lab tuh. Kita jalan jongkok itu karena si patur loh. Itu emang ngeselin tuh si patur tuh. Penjelasannya mohon penjelasannya. Tolong tuh dijelaskan tuh. Ya emang gimana? Sebenarnya gue udah bilang, cuma gue ngomongnya pelan-pelan aja, nggak emang gue sengaja gitu. Gue pengen lihat gimana sih nih orang-orang nih. Kalau ada satu kelas dihukum. Oh jadi ada emang niat itu ternyata. Tapi kalau kejadian itu sih gua nggak ingat sih. Mungkin si Gani doang itu. Pokoknya gua ingatnya di setrap aja gitu. Tahu-tahu di setrap ya. Apa lu nggak masuk aja tuh? Gua masuk, inget gua jalan jongkok rame-rame yang sampai Pak Alif datang gebrak meja. Dar gitu kan. Langsung kaget semua gitu kan. Ada temen gua namanya si Ari, perempuan kalau nggak salah. Dia ngoceh gitu kan. Cuman gue lupa ngoceh apa, tapi di situ kayak ada debat sama wali kelas gua gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang wali kelas kita ya, Pak Ali. Apakah kalian punya kesan tersendiri pada Pak Ali? Ada nggak? Kalau dari gua sih menurut gue itu guru terbaik yang pernah ngajar gua gitu. Karena sebelum gua pernah sekolah nggak ada interaksi sama sekali gua sama guru. Tapi kalau sama Pak Ali beneran terbaik gitu. Sampai gua post di Instagram gua tentang ulang tahun guru terbaik saat dia ulang tahun. Kalau lu kan ada kesan nggak dulu kali? Kesan gua apa ya? Kesan gua banyak sih karena kita 3 tahun ya di rekreasi nama dia tuh. Kesannya apa ya? Banyak. Ngeselinnya, senengnya ada juga. Dia tuh baik dan satu yang lucu dari Pak Alif itu dia kalau ngelawak tuh nggak langsung ketawa, dia ditahan-tahan dulu kayak jaim gitu loh. Dia ngelawak tapi nggak langsung ketawa, dia tuh jaim dulu. Ketawanya telat. Nunggu orang ketawa dulu baru ketawa gitu kan. Itu salah satu yang lucu dari Pak Alif tuh. Nah, kalau menurut lo gimana Pak Alif? Kalau kesan yang gue dapat sih ya waktu dia ngajar itu gimana ya, beda sama guru lain. Dia itu kayak nyatu sama kelas lah, yang pasti sama siswa-siswanya. Cara dia ngajar itu udah kayak anak yang paling bodoh pun pasti ngerti gitu. Oke, gue suka banget sama Pak Alif ini. Nah, anak yang paling bodoh tuh yang tadi barusan ngomong ya. Kalau menurut lu tuh? Kalau menurut gue ya Pak Ali emang beda sih, dia wali kelas terbaik kan menurut gue.
Apalagi gue juga paling sering dipercaya merakit komputer, dipercaya beli komputer. Pokoknya paling sering banget percaya sama gue lah. Entah kenapa gue juga bingung kenapa harus gue, sedangkan gue malah limpahin lagi ke orang teman-teman gue. Ya gue limpahin ke Ilham, gue limpahin ke Jumadi. Padahal gue juga nggak bisa sebenarnya, cuma harus bisa-bisain aja paling. Ngomongin guru kan pasti ada nggak sih yang kita suka tuh guru? Ada apa suka maksudnya? Ada nggak sih yang disukain karena cantik gitu? Ada nggak sih dari kalian? Cantik, ada sih guru MTK. Guru MTK. Siapa Nah, tuh Tuh, siapa namanya Dren? Siapa namanya? Namanya gue lupa. Siapa tuh Romi tuh? Terus siapa tuh namanya tuh? Nggak tahu, gue mah nggak suka. Yang suka kan kalian. Ya sama aja. Fatur gua berarti juga. nggak normal Fatur nih. Gue yakin nggak Karena normal. semua suka sama guru itu. Oh iya, gue udah inget nih dari namanya itu Bu Alpi. Kenapa kalian bisa suka sama Bu Arfi? Karena guru-guru di sekolah kita itu yang paling muda dia. Bisa. Yang paling muda dia. Gue nggak bilang yang main tua juga sih sebenarnya. Pokoknya dia yang paling muda, yang paling fresh lah gitu kan. Makanya kita suka sama dia. Usianya juga sama kita beda 4 tahun doang, kayak terbilang masih muda lah dia. Walaupun sekarang udah punya suami ya. Ya. Tentara ya. Tentara. Udah nggak punya kesempatan. Emang lu berharap tuh? Enggak, gue nggak berharap. Cuman imajinasi aja gitu. Ngarep gue. Imajinasi dalam hal apa ini? Ya, namanya cowok lah. Mungkin Patur juga, Patur lebih paham lah dari itu. Nah, nggak terasa ini ya, udah hampir sejam. Apa ada yang pengen disampaikan lagi nggak buat podcast kita hari ini? Kesimpulannya apa? Kalau kesimpulannya kali ini sih menurut gua tentang pengalaman kita aja semuanya ya gitu, tentang penyatuan kita semua, bagaimana kita berteman. Sebenarnya sih banyak banget hal-hal yang menarik di kelas 1, kelas 2 ya, tapi berhubung waktunya sudah nggak memungkinkan, jadinya kita coba yang ngebahas yang menarik aja sih kalau menurut gua gitu. Kalau lu kan ada kesimpulan apa enggak? Iya, kesimpulan gua di podcast hari ini apa ya? Banyak ya. Karena ini awal cerita awal kita bertemu, awal anak Adam terbentuk kayak gimana, kenakalan kita, ya itu wajar lah namanya anak sekolah, apalagi SMK tuh bisa dibilang SMK SMA tuh masa-masa paling tak terlupakan lah. Makanya pasti banyak banget. Kalau menurut gua, Ya, kesimpulan gue sekarang itu karena yang kita ceritain itu gambaran umum, gak terpusat. Jadi loncat-loncatan. iya karena anjir. Loncat-loncatan apa dong bodoh. Sebenarnya banyak yang kita mau ceritain ya, cuma karena udah kepanjangan. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang lah. Dan mohon maaf apabila di podcast malam ini kita banyak kata-kata yang salah, karena kita juga kan masih pemula, jadi harap dimaklumi. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan Ogah Maju sampai akhir. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.